Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, Kiai Haji Marzuki Mustamar, sobat-sobat, yang di konten video saya yang sudah saya upload, beliau berdakwah dalam khutbah Jumatnya mengajak meninggalkan TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan ini merupakan hal yang baru, ya, karena sebelumnya Kiai Haji Marzuki Mustamar ini justru menjadi pembela dan pelaku TBC, sobat-sobat. Dan beliau menyebut orang-orang, para pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan memberantas dan meninggalkan TBC disebutnya sebagai Wahabi. Akan tetapi sekarang beliau justru, ya, dalam khutbah Jumatnya mendakwahkan sama seperti yang didakwahkan yang beliau sebut sebagai Wahabi, sobat-sobat. Nah, kali ini ada video, ya, yang saya ambil dari channel Live Our Muslim, ya. Ini video dari Kiai Haji Marzuki Mustamar juga, sobat-sobat. Dan menurut channel Live Our Muslim, katanya Kiai Haji Marzuki Mustamar semakin menunjukkan kewarasannya, sobat-sobat, ya, dan akan membuat dan para kabit maksudnya Habib, ya, para kabit dan mukibinnya kejang-kejang, sobat-sobat. Nah, kenapa bisa seperti itu, ya? Ya, tentu saja sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, ingin tahu, ya, apa isi, ya, video tersebut yang katanya akan membuat kabit dan mukibinnya kejang-kejang. Nah, ini videonya, sobat-sobat. Kita simak saja, ya, sama-sama kita simak. Jadi siap-siap saja, ya, para kabib Ba'alawi dan para mukibin para kabib Ba'alawi, siap-siap saja untuk kejang-kejang melihat video dari Pak Marzuki Mustamar ini, kaum muslimin, ya. Aneh kalau dikatakan, kalau nggak ngakui, sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul kutub fit tafsir, mulai dari yang kecil, Jalalain, Jamal, Sawi, Lauk Ngaleh, Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi, Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Kutubul hadis,
Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman. Non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibud Duriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisam, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli, mas. Ngaji teko ulama Spanyol ini sak, mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadi' fikhiyah, takrib, safina, kasyifah, fathul qarib, bajuri, tanwirul qulub, qalyubi, bughiyah, nihatul muhtaj, wahab, mu'in, nihatul zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing aran? Halo. Halo. Jangan digoyai. Tasawuf adalah 1-2 Yaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Dharam aja. Paham nih? Bukan masalah rungkat, mas. Lalu tentang nasab, orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel, mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik, oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Dua kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasarpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasarpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur lah ya. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh.
Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, udah rem aja. Oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya orang yang kita tabaruki pasti qat'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan, kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunan ini semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qat'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis, dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an, yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qat'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Ditabaruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Ditawasuli tak mandi, wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qat'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Ki Imat gitu loh. Weh, mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tadhiro. Dan terus maaf, panjenengan yang selama ini nggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imat dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi,
Maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi kiai iman. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ. Keturunan itu jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ nggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan tapi zuriyah menjadi murni. Nah yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutohhirokum tathiro. Kalau begini nggak mau, berarti anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti saman nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono mas, bendang beres. Nah, itulah sobat-sobat. Jadi kalau kita simak dari awal sampai akhir, ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan saya ya kagum sekali dengan beliau ini. Ya, ternyata ya beliau ini pengetahuannya begitu luas, sobat-sobat. Dan wajar kalau isi yang dia sampaikan di video tersebut ya akan membuat para kabit, ya para mukibin, para kabit dari Alawi dan mukibinnya kejang-kejang, karena apa yang dia sampaikan ini ya begitu telak membantah apa yang selama ini diakui oleh para habib dan didukung oleh para muhibinnya, sobat-sobat. Dan benar ya, ini demi menjaga kemurnian nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau ada yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, sebagai cucu Rasulullah, sebagai zuriyat Rasulullah, maka harus dibuktikan. Saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.